Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritanya ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah SAW. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulang ngertosis pundi. Dia udah penyakit baros. Fa'adhabahuwa ila maudi ad-dirham. Walhasil nenggone katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal sak napa? Sak koin nggih, cara niki napa? Sak koin. Ini kula cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, anggere sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diatur. Mboten iki kula cerita nggih, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis juga. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis terus ditunang. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Ndak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar kalau mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, ya Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Kiai Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia aja dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam itu sungkan. Kula mboten nate pidato. Kula biasa sing pasar be anak kula dhewean mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenar yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong kon rumah anak. Soal pengaruh aku, loh saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nolak hadis bakas santri. Rabbi habli miladun kadzurriatan thayyibah ra ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakas santri. Ketok tangan guna. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicucuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai ada di ngono mutung. Perempal-perempal. Aku ngalim lah orang anak kiai, udah jadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wah hakikate kiai, paham ya? Malah dia gento, nak nyarapno enak ngenteni mulu. Kulo nganti saniki, bayangno saniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar saniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah garok lho mboten susah. Hakon lho. Hakon wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus rumah ibu. Agar itu dagangan ning pasar nak berarti di rumah ibu.
Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulyo loh, artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula tak tiru tenan. Artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya. Kula sering kode bojo kula, "Dek, aku nak mati langsung pendem. Masa ngenteni iki gede, wae kuburan jero terus pendem." Yo ora usah ngundang wong, yo ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora yo wis. Oh, ora usah repot. Karena saya tepat tepung kata, ini sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku muda bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Lara ati, paham ya? Wes lara ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nek mlebu swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia duwe kelas sing ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Ruken misalnya. Ruken iku atokan cekak gawe piring Jepang iso ora tau ketunan. Wis preman sithik-sithik nyeraine cek preman wis walhasil terus barang dipethuki pas ning warung ngomong minum-minuman. Ya dene mboten minum nggih kombe banyu biasa, banyu putih. Kancane do minum kabeh. Akhirnya Bu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk, ya Abu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak agak Abu Yazid. Saya wali kelas atas, kok kelakuanmu? Kalau ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwai mereka, separuh tak tobat. Yang separuh itu kasih jenengan meriang. Abu Yazid meriang, wali resmi kan nobat wong mereka. Jadi gampangane umatnya Gus Mek tekan mimpin Hasim Muzadi. Paham ya? Abu Yazid terus ngetokno wali ini. Iya. Umaten kon delok raiku. Nak ora tobat tujuh udang Abu Yazid habis. Delalah. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Ngene alamate kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham ya? Ora pati napa? Iya. Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah kepelayan. Iku ora pati napa? Iya. Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin, itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi mengalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Tapi Khidir dewean. Tapi saya kira kejangkitan penyakit. Kiai sukses itu mempengaruhi wakil, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosaan. Mana kulo tak latih tenan. Kulo nggo gak ditetir ngalim mboten purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang ra kulo ketok malah keliru. Misalnya jadi itu saja masalah. Ya misalnya motor terus era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh maka mudah syukur. Kulo ngrasakno tenan. Wong kulo anggere mriki nggih ugal ngebis, digasaki wong kok wong awam kadang dipisoi tiyang. Cara-carane kowe enak tenan. Artine dia nyaman tenan. Kadang dipisoi wong kadang macam-macam cara-carane. Nah kulo teng pasar biasa dipisoi wong gitu ya. Dia kadang ngerti, sesuai ngerti, nah itu putrane bapak. Uangnya dia sebenarnya kalau biasa, nong kalau buatan biasa, buatan apa? Nong biasa. Nong kalau nanti saran termasuk kiai, kalau nanti ngebis mau dipukul tiang bergong rotol luwih kiai di bangku.
Anak kula teng pondok sarang ngalim ngeten-ngeten. Padahal kula gurune tadi. Wah, maten. Wah. Saking awam kula, maksudnya karena saya dipilih ngajak anak kula ya nggo jajan sitok ngono. Guyon mbek anak kula wis wong awam ceken. Situ bukan Pak, bukan saya Pak. Untuk menjaga itu. Bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kayak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, ya siapa? Kalau di sini mungkin ngatus Kiai Nawawi, banyak Kiai. Enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anaknya Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya Sunan yang mau kumpul uang, memilih kuburan ya dhuwur gunung angel ra karo. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, Pak. Wong aku sing alim ora milih soleh sing ngono kok ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Mana kulon saat ini kini sempurna kan, urip kulon wis final, kulon anggap urip kulon pun final. Mana dari bujuk kulon kok tidak mati, kulon menganggap urip kulon final. Artinya saya itu sudah menganggap Islam itu final. Umpamaku Islam itu kelebihannya kan gitu, umpama dewean ya nyaman, kumpul uang ya nyaman, tengah-tengah ya apa? Nyaman. Mana dari hikam ketika mendidik Humul, bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Engkau aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Engkau yang jauh kuburan ya sendiri. Aku tanggung jawab dengar pangeran sendiri. Engkau aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Engkau aku butuh wong apa. Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Wah teori bulat mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ini apa? Saat ini ya Rembang kasusnya ini rame-rame pada pilkada. Wah, Amerika ini disewani kandidat. Dan ini ku kandidat, kalau ini untuk bocoran paling sumpah kena absuan jenengan. Tapi aja takut arah-arah kasus. Padahal cara kalau disewani ini burung. Tapi kita tahu kalau lu nikmat tak dolaran lebih anak kula. Kita kandani asisten. Ya nggak apa-apa ini. Tapi ya janji ketemu. Wah, lepas dolaran lebih anak tak disini anak. Mungkin cara Quran itu bupati lebih anak itu dibakat itu hubungan wong tua lo, nggak apa? Kok ke bupati dolan apa kau dolan ke anak temen anakku. Anak lho kuduran banyak ngono cara Quran dibakat wa anak. Ning Quran dibakat kewajiban wong tua ben apa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek mati enggak mata bu Adam ing kota amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susah Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ora, itu ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ana pentingnya relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, hablum minan nas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah menyang ini ning jowo ben anake ora tau ayo. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolem. Paham ya apa tuh? Mesti anaknya rapati toat. Wong anaknya sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anaknya. Bareng anaknya ra hormat, wong aku ning titi dihormati malah anakku dhewe ra. Wis salah iki. Lho kula nganti sakniki sore anak kula tak jawab, nganti sakniki. Bukan apa-apa kula. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare Kanjeng Nabi. Lan ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo napakoi anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh muamen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu prestasi ngusir Firaun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi.
Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang, kowe nek sholat subuh, ora telingkuh, ora domino, ora togel iku ya kiai. Sigarani kiai sapa? Sigarani wali ala inna auliya Allah ila khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai, alladzina lahum tulab sing duwe santri, alladzina lahum thalabah sing duwe murid ora. Wali kula duwe nyaine sampean wis kiai. Mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya wet Al-Qarni ben Nabi. Itu kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih, zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, Pak, Kulo tuh tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris, itu adiknya Mbak Abdullah, abahnya Pak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbah. Niku hormat sama wali-wali humul. Zaman itu beliau masih hormat jenis Gus Ud Sidoarjo, juga hormat jenis Mbah Muhammadun Pondowan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali humul nggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja, paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang Sinten sengarang I'anatul Talibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sengarang sinten? Gurune sengarang I'anatul Talibin. I'anatul Talibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten Syato. Niku muridnya Sayyid Zaini Dahlan. Nggih, muridnya sinten? Sayyid Zaini. Iku dhewe kanca wali ning pasar Batul Kerabu. Iku angger Jumat ditiliki. Yo guyon. Suwe-suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustofa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Moga Jumat ditiliki. Sayyid Zaini sing rono. Dene takok. Wong ngoten jangan tiga-tiga. Iku kancaku wae. Wong sing ilmu banding aku yo wong iku. Mikir murid. Ya iku Jumat berikutnya ditiliki meneh wis ra ono. Mau sempat misoi Sayyid Zaini. Pengkhianati aku. Harusnya itu ketika ada orang lagi. Imam Syafi'i genggot. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kang angon wedhus ning desa. Wah, nek dikomunikasikno niku mantap. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Nah, kalau nu ngalami, kalau kan sering teng pasar, orang mobil mau mandek. Ya nanti kalau biasa pakai suka. Nah, cara orang sinar roh, nah kalau numpak dokar, cara orang roh kan orang numpak dokar dihormati orang numpak mobil. Tapi perasaan ini numpak mobil kan belum ngakoni kalau ngalim. Kalau nu nate badhe teng pertelon ini kisah nyata. Ya teng pertelon badhe bebal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula, Gus ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula. Ya wong jangkat. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula nu humule rapati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak, nggak gantung punya santri banyak, tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan itu penting kalau aturaken. Lalu kulo nganti saat ini kepengen ngoten. Cuma arah sukses. Artinya kayak kulo nanti tetir terjempulit. Jadi pengaruh dulu mas kulo mbek tamu ya rapati hormat. Kulo mbek wong ya rada angel petuane. Tapi untuk takdir kayak kata kulo untuk takdir. Sebenarnya itu tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kulo aturaken biar khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon itu masih. Kulo nanti diceritani Kiai Maimun. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, niku setiap begundal dibuat teng fak-fak, teng Irian napa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut ya ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab tuh banyak.
Sehingga ada Islam teng Irian nanti dok Timur Leste yang dulu masih Timur. Malahnya PM Timur dia namanya Martin apa? Al-Qadiri ini wak turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Ini begudal dibuat teng fak-fak, napa? Teng. Ini anak turunnya termasuk tokoh-tokoh sing teng putih, teng Timur Leste, teng putih. Ini wonten sejarah. Artinya apa? Apapun kumulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiai kumul barokah. Tapi ada kelainan terus kuper loh, guys. Terus percaya ngipi jimat lah. Mari naiki ku anggar kumul identik perkara jimat sampai napa? Kere. Kumul perkara ning gunung budak ngenteni apa? Nah, iku sing repot ora kumul klenek jeneng. Nak kumul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni keris ceblok, paham nggih? Kumul kok perkara ngenteni napa? Keris. Dan itu artinya begini, kalau matur, kalau bulan baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan itu wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak boten tepat niku subhanallah. Mbok kiai tanggak Ki Mabrur. Ngalim-ngalim orang Bangkota namanya sinten? Ki Mabrur. Zaman Mbak Zubair terkenal, Mbak Zubair Abeba. Niku nggih sering diskusi kalian Mbah Kula. Di Mbah Kula nggih muridé Mbah Mahfud At-Tirmidzi. Bahkan dulu ketika naskah Mbah Mahfud At-Tirmidzi hilang itu dulu dicari di Lasem. Di kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ini niku jenenge Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Lah Mbah Khalil itu santri sing katibnya Mbah Mahfud napa At-Tirmidzi. Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top harus berburu sama kiai-kiai humul, kiai-kiai napa? Kiai-kiai humul. Nah saat ini sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris mbek akeh. Lha iku padha masalah ini. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu Imam Syafi'i cari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar cari Uwais al-Qarni. Itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar kiai wayem, umatnya di mobil di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan nak kiai wayem karena tingkat kecintaannya pada kebenaran itu termasuk pula. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal dirapati di duit, kok tetap nyaman. Berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada, gua punya datanya. Lu Abu Hanifah terkenal lu nembil gara-gara murid-muridnya. Abu Hanifah terkenal rumah kamu koyo Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Lu bedino ya dul kain. Adene wong alim, wangger wong rono jebule ape tuku kain, perkara takok hukum. Wah, wong debat ora perkara nyang-nyangan, bata-bataan ambek sing takok. Terus terkenal wong alim diadol kae. Akhirnya populer. Dadi dekne terkenal keulamaan, niku kok toko kain. Akhirnya diabadekno saiki asline bakul kain itu mau. Ya ono ulama terkenal liwat jalur toko napa? Sesuk toko nek bangkrut, mergo wong rono takok hukum. Niku sinten? Abu Hanifah. Ini gue terdapat ngalim ngetokno kiai ini. Aku bertahun-tahun di konco sing ora kula ngalim nggih kathah. Sane yo gedun mergo anak kula wong ngalim. Nek kaya kula wis repot kadung ngonangan niku repot. Muga-muga kaya roken humul. Mun kula terusaken nggih. Dadi wau nggih dadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti. Wal ulama fil haqiqah umar fa ulul amri al-Fatihah.